Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsilia Imanda, NIM 1120083, kelas HKIC. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam dengan tema Saatnya yang Muda Bicara Sejarah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi sejarah peradilan Islam dari awal mula peradilan pada masa Rasulullah hingga peradilan pada masa Turki Utsmani. Baik, langsung saja. Yang pertama, peradilan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah tidak terlepas dari sejarah penetapan hukum yang berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa ini dibagi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Yang pertama, fase Makkiyah, berlangsung selama 13 tahun dari masa kerasulan sampai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Fokus pada penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesepakatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain, dikarenakan umat Islam pada saat itu masih terisolir atau masih lemah. Yang kedua, fase Madaniyah, berlangsung dari hijrah sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Islam sudah mulai kuat. Perlu adanya tasyri' atau pembentukan perundang-undangan untuk mengatur hubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan non-muslim, baik dalam keadaan damai maupun perang. Serta mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, utang piutang, kepidanaan, serta banyak memuat ayat hukum. Peran Rasulullah, yang pertama legislatif atau sultah tasyri'iyah, pembuat UU berdasarkan wahyu. Yang kedua eksekutif, sultah tanzi'iyah atau pelaksana. Yang ketiga yudikatif atau sultah qada'iyah, pengawasan atau menegakkan keadilan. Proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sangat sederhana, bersifat fatwa atau tanya jawab, tidak formal, tetapi rukun al-qadha terpenuhi. Pengawasan dilakukan oleh Rasul dan wahyu Allah. Yang kedua, peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perlu kita ketahui bahwa arti Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk. 4 sahabat Rasulullah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin diantaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinannya berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama dengan masa Rasulullah, disebabkan karena fokus untuk memerangi muslim yang murtad dan enggan menunaikan zakat. Islam belum terlalu luas, sehingga sedikitnya perkara yang muncul. Jabatan hakim dipegang khalifah dan riwayat lain, seperti diserahkan kepada Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kepemimpinannya berlangsung selama 10 tahun. Kekuasaan Islam meluas, serta tugas pemerintahan beragam. Khalifah banyak mengangkat hakim. Khalifah membatasi wewenang hakim, khususnya penyelesaian sengketa harta benda atau perdata. Sementara, perkara pidana terkait hukum qisas ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi awalnya dilakukan oleh khalifah, kemudian menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Hakim memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, Sunnah, bertanya pada fuqaha, dan beristihad. Pengadilan hizbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggara kekuasaan peradilan. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung, mengangkat nasib qadhi untuk membantu tugas hakim, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, hanya melanjutkan atau mengikuti langkah sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Yang keempat, ada Ali bin Abi Thalib, mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Pada masa ini tidak banyak memberikan perhatian secara khusus dalam bidang peradilan, karena masa relatif pendek, sementara energi banyak terkuras oleh persoalan domestik. Suhu politik memanas, dipicu persoalan internal umat Islam sehingga banyak pemberontakan dan peperangan. Yang ketiga, ada peradilan pada masa Bani Umayyah.
Pemerintahan pada masa dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun dari tahun 41 Hijriah sampai dengan 137 Hijriah atau 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan 14 khalifah. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah di Damaskus. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Ada beberapa faktor keberhasilan Muawiyah dalam mendirikan dinasti Umayyah, yaitu yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Syriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam menetapkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tertinggi. Dinasti Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, serta konflik Islam dengan Kristen. Hubungan peradilan dengan penguasa. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan dua departemen, yaitu pertama, Diwanul Hatam yang berfungsi sebagai mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid yang berfungsi sebagai memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki, dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Ada dua ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma', dan lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah bersifat independen. Para penguasa tidak mencampuri urusan peradilan dan peradilan bebas memutuskan dengan seadil-adilnya. Khalifah hanya mengawasi keputusan yang mereka keluarkan. Selain itu, ada ancaman pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan. Peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari bobroknya akhlak para pemimpinnya. Hal itu semakin dekat ketika terbentuk koalisasi antara kekuatan Syiah, Khurasan, dan Abbasiyah yang dimanfaatkan oleh kelompok terakhir untuk kepentingan mereka sendiri. Koalisi ini dipimpin oleh Abu al-Abbas, Cicit al-Abbas, paman Nabi. Di bawah kepemimpinannya, Islam revolusioner bangkit menentang tatanan yang ada dengan menawarkan gagasan teokrasi dan janji untuk kembali kepada tatanan ortodoksi. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, puncak gerakan diambil oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas As-Saffah yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 740 Masehi. Dalam perkembangannya, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yakni periode pertama 750 Masehi sampai 847 Masehi, para khalifah Abbasiyah berkuasa penuh. Periode kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki. Pada periode ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada masa ini Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwahi. Pada periode keempat 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode kelima 1194 Masehi atau sampai 1258 Masehi. Periode ini
Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Hubungan peradilan dengan pemerintahan Bani Abbasiyah. Keberadaan peradilan pada masa Bani Abbasiyah sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Perkembangan kekuasaan kehakiman pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan. Perubahan lain yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah adalah para hakim tidak lagi beristihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman kepada kitab-kitab mazhab yang 4 atau mazhab lainnya. Dengan demikian, syarat hakim atau mujtahid sudah ditiadakan. Pada peradilan ini terdapat dua masa, yakni peradilan masa Abbasiyah 1 atau dikenal sebagai masa kejayaan Islam menurut ta'assub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena perkembangannya 4 mazhab ini. Peradilan masa Abbasiyah dibentuk sebagai instansi tersendiri. Keistimewaan masa ini adalah diciptakannya pemisahan antara satu, jenis konflik sosial, sengketa dan wakaf, yang kedua wasiat, yang ketiga lembaga sosial atau kemasyarakatan yang perlu santunan, orang gila, anak yatim, orang yang bangkrut dan ahli sufah, wasiat dan wakaf orang muslim, perkawinan orang yang tidak mempunyai wali. Dan pada masa Abbasiyah kedua. Pada masa kedua ini merupakan zaman kemunduran Daulah Abbasiyah sendiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khalifah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah karena lemahnya makin berkurang pula kewenangan qadhi dan menjadi sempitlah daerah operasionalnya, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syariat yang berkembang di masyarakat. Di akhir-akhir masa Daulat Bani Abbasiyah berkembang peradilan pada masa ini mengalami kemerosotan. Pemicu kehancuran tatanan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keadaan pemerintahan yang sudah rusak. Yang kedua, pengangkatan hakim sudah harus membayar sejumlah uang kepada negara. Yang ketiga, wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin surut. Dan yang keempat, hak dan wewenang pengadilan juga semakin surut. Peradilan masa Turki Utsmani. Masa Turki Utsmani berlangsung kurang lebih selama 6 abad kekuasaannya, meliputi wilayah 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Jumlah pembinaannya sendiri ada 36 sultan dan 1 khalifah. Awalnya, Turki Utsmani tidak menganut salah satu madhab, kemudian menggunakan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Apabila ada kompilasi hukum Islam dari mazhab yang berbeda, maka disesuaikan dengan kondisi saat itu dan mengadopsi pula perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam. Misal, hukum perdata, madani, atau terus kemudian perdagangan, tijriyah, dan pidana. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi 2 era. Masa sebelum Tanzimat 1300 sampai 1839 dan masa Tanzimat 1839 sampai 1924. Masa sebelum Tanzimat. Yang pertama, 1 Al-Juz'iyat yang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. 2. Mahkamah Al-Istinaf yang meneliti dan mengkaji para perkara yang berlaku. Yang ketiga, Mahkamah At-Tamyiz Al-Naqd wa Al-Ibrahim yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Yang keempat ada Mahkamah Al-Istinaf Al-Ulya, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Masa Tanzimat, gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem binokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Syaikh al-Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancangan Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa An-Nizam Al-Qadha Al-Madani atau Undang-Undang Peradilan Perdata. Dibentuknya Mahkamah An-Nizamiyah yang terdiri atas Qadha Al-Madani, Peradilan Perdata, dan Qadha Syar'i, Peradilan Agama. Intinya adalah
pemisahan agama dan dunia. Setelah gerakan Tanzimat, muncul beberapa gerakan yang dapat dikategorikan pada 3 masa, yaitu masa Utsmani Muda, Turki Muda, dan Mustafa Kemal. Yang pertama, masa Utsmani Muda. Pembaruan masa ini ialah memperkecil kekuasaan kaum eksekutif dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok legislatif. Golongan ini juga berusaha menggolongkan sistem konstitusi yang sudah ditegakkan dengan memakai istilah tema-tema yang islami, seperti musyawarah untuk perwakilan rakyat, bai'ah untuk kedaulatan rakyat, dan syariah untuk konstitusi. Yang kedua, ada Turki Muda. Gerakan oposisi di kalangan perguruan tinggi mengambil perkumpulan rahasia. Oposisi berbagai kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan nama Turki Muda. Ahmad Riza. Pembaruan yang dilakukan antara lain ingin merubah pemerintahan yang absolut kepada pemerintahan konstitusional. Mahmud Murtad berpendapat kekuasaan sultan harus dibatasi. Pangeran Shahabuddin berpendapat pokok perubahan sosial bukan pergantian sultan. Mustafa Kemal, pemimpin yang menyelamatkan kerajaan Utsmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa. Ada beberapa pembaruan pertama ditunjukkan terhadap bentuk negara. Pemerintahan harus dipisahkan dari agama. Setelah diadakan amandemen terhadap konstitusi 1921, ditetapkan bahwa negara Turki adalah negara republik dan agama negara adalah Islam. Mustafa Kemal telah mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada di dalam pemerintahan. Di tahun 1924, beliau Syekh dalam Islam dihapuskan dan begitu pula pemerintahan syariat. Islam menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan. Pasca Tanzimat, hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum Barat Eropa yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam, sehingga memunculkan sumber hukum yang saling berbeda pula. Sebagai contoh, Qadha, mahkamah pidana, bersumber dari UU Eropa, sedangkan Majelis Al-Sharif mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Saya berharap semoga pemaparan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita setidaknya mengetahui sedikit sejarah peradilan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun tutur kata. Saya ucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.